Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Masih pada lemes nih. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Boleh kita bangkit berdiri? Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Boleh yang mau tepuk tangan untuk Tuhan tadi boleh? Jangan malu-malu untuk Tuhan kita. Wow, senang ya pagi ini menjelang siang kita bisa berkumpul, kita bisa beribadah. Dan kita tahu di mana hari ini tanggal 10 November. Siapa yang tahu hari ini hari apa? Hari libur. Hari pahlawan. Semoga kita menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. Ada amin? Ada amin? Kita akan memulai ibadah kita. Kita satukan hati. Kita bersiap untuk berdoa. Memang benar Tuhan, Engkau hidup dalam setiap kami Tuhan. Setiap musim yang boleh kami jalanin, Kau ada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi yang menjelang siang ini Tuhan. Kami boleh berkumpul, kami boleh fellowship Tuhan. Kami boleh bertemu dengan brothers kami Tuhan dan sisters kami, keluarga kami yang kami sangat cintai Tuhan. Senang bisa bersekutu di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan menaikkan ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang kami nyanyikan itu enggak hanya dari mulut kami tapi juga dari hati kami Tuhan. Biarlah apa yang kami nyanyikan itu kami hidupi dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami mendengar firman, kami ambil itu menjadi sesuatu yang penting Tuhan dan gak main-main. Kami letakkan di dalam hati kami dan kami mau itu bertumbuh dan berakar kuat Tuhan. Tuhan, mungkin dalam setiap kami gak mudah, tapi kami percaya Tuhan di dalam Engkau tiada yang mustahil Tuhan. Tuhan, kami ingin serahkan ibadah kami ini Bapa, dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Biarlah kami semua Bapa yang melayani dari usher, dari sound system Tuhan, dari jemaat juga, dari musisi, dari singer Tuhan, bersatu padu untuk memuji memuliakan nama Engkau Tuhan. Karena hanya Engkaulah yang layak kami puji Tuhan. Tuhan, kami bersiap akan memulai ibadah kami. Terpujilah Engkau Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang kami layak tinggikan Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sama-sama kita angkat pujian ini dari awal. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan. Sebab Kau besar Tuhan, Kau besar, perbuatan-Mu ajaib,
benar yang seperti Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap di musim-musim kami Kau nyatakan lebih lagi Tuhan. Yang percaya katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Yes, Lord. Tiada sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Thank you Lord. Hanya Kau Tuhan yang kami dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Jemaat boleh lebih lagi untuk memuji Tuhan dari hatimu yang paling dalam, katakan dimuliakan, ditinggikan. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta.
Sungguh luar biasa Tuhan, kita ada amin. Siapa yang bersuka cita pagi ini? Boleh kasih senyuman terbaiknya mana nih? Boleh dong lihat kanan kiri kasih tos. Tuhan kita baik, ada amin. Siapa yang siap bersuka cita bersama Tuhan? Dan kita semua ada amin. Come on. Dengan sukacita Come on church. Yes. Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan kita. Come on church. Yang mau menari untuk Tuhan silakan, jangan malu-malu. Katakan dengan iman percayamu. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. kasih Allah tak berkesudahan, Selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan kita, come on. Say, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap apa? setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Boleh jemaat katakan dengan sukacita ku. Come on church. Yes. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Siapa yang udah gak sabar untuk mendengarkan firman Tuhan, boleh angkat tangan. Siapa yang bersiap untuk mengambil firman Tuhan dan kita bertumbuh lebih lagi, ada amin. Come on. Kita lebih dari pemenang, ada amin. Kita lebih dari pemenang.
lebih dari pemenang Tuhan. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Bersiap, katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya. Yes. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan kita. Katakan dengan iman percayamu, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes, 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 yes. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Come on. Kibarkanlah pancinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami lebih dari pemenang bersama Engkau Tuhan. Thank you Lord. Katakan, haleluya. Kibarkanlah pancinya. Siapa namanya? Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Yes. Kibarkanlah pancinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi boleh katakan ya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Praise Lord. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Terima kasih. Shalom, selamat pagi jemaat. Sekali lagi selamat pagi.
Boleh dong kita berterima kasih buat tim Song Ministry kita yang luar biasa hari ini. Dan kita tahu ada banyak orang di balik layar yang juga bertugas sehingga ibadah ini bisa berlangsung, amin. Boleh kita apresiasi mereka dengan tepuk tangan yang luar biasa. Hari ini kita bisa berkumpul, kita bersuka cita. Dan setelah ibadah, nanti ada perhelatan yang luar biasa akan terjadi. Benar ya? Siapa yang sudah mempersiapkan tim supporter untuk badminton nanti? Ada? Ada? Itu dari grup mana tuh? Kalian yakin menang ya? Saya juga akan ikut bertanding di sana. Saya baru latihan 2 bulan. Dan itu semua reaksi yang sama saat saya bilang kepada orang-orang. Dan menariknya saya akan bertemu dengan majelis. Jadi bayangkan pendeta bertanding dengan majelis. Dan faktanya ada nggak ya majelisnya di sini ya? Ada nggak ya di sini? Oh nggak ada kayaknya. Dan majelis ini katanya sudah menang sekitar 15 piala di luaran sana. Pada eranya mereka adalah top 3-nya. Jadi ada brother-brother yang top 3 ini melawan pendeta yang baru latihan 2 bulan. Jadi pesan saya buat majelis yang bersangkutan, kadang-kadang kekalahan mendewasakan. Terkadang kekalahan itu membuat kita belajar banyak, betul? Dan sekali-sekali ngalah lah. Tapi anyway, kita berdoa supaya badminton competition ini bisa mempererat tali persaudaraan kita sebagai saudara-saudari, amin. Ini ajang bergengsi, mungkin ada adu gengsi, tapi mudah-mudahan kasih Tuhan yang nomor 1, amin. Sebelum kita kemana-mana ke badminton dan segala macam, mari kita bersatu dalam doa untuk firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Kami bangga punya Allah yang besar seperti Engkau. Kami tahu Tuhan di dalam hidup kami banyak kebutuhan yang kami butuhkan. Tapi pagi ini Tuhan kami datang, ada satu hal yang kami jadikan pengharapan kami bisa dapat Tuhan. Itu firman yang mengubahkan hati kami. Biarlah firman Engkau yang akan disampaikan bisa membantu setiap kami yang hadir untuk mencintai firman, mencintai Engkau sebagai Tuhan di dalam hidup kami. Sertai hamba-Mu, kami musrahkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sebentar ya. Ada yang tahu majelisnya siapa tadi? Sebentar, oke. Bentar. Oke. Selama sebulan ini kita akan belajar daripada buku Imamat. Siapa yang sudah hampir setengahnya membaca buku Imamat? Coba angkat tangan. Setengahnya. Dapat hadiah. Tetap nggak mau ngaku ya. Siapa yang sudah baca at least paling tidak 10 pasal? Siapa yang sudah baca paling tidak 1 pasal? Keterlaluan memang ya. Tapi saya mau mengajak kita begini saudara-saudari. Kita tahu bahwa firman Tuhan dibagikan di hari Minggu dan kita bersyukur kita punya jemaat yang sangat mengasihi kita untuk kita bisa mengerti firman Tuhan lebih dalam. Di tiap bulannya tema berbeda, bukunya berbeda, betul? Dan encouragement saya adalah mari bukan hanya hari Minggu kita membaca firman yang ada, tapi di dalam hari-hari kita mendalami firman juga, amin? Bisa? Janji? Enggak janji ya. Bagi saya pribadi saat saya membaca buku Imamat, jujur buku Imamat bukanlah buku favorit bagi banyak orang juga termasuk saya pribadi. Tetapi buku Imamat waktu saya baca lebih dalam, buku inilah yang mengubah hati saya. Banyak hal yang saya pikir saya sudah
benar. Saat saya membaca buku Imamat, saya sadar saya sangat jauh dari kata benar. Dan mudah-mudahan ini adalah pengharapan kita semua. Doa saya adalah kita bisa berubah daripada bacaan kita di buku Imamat. Amin. Di minggu pertama, Pendeta Charles sudah membagikan tentang sacrificial offerings juga. Kita bukan hanya belajar tentang knowledge, bukan hanya tentang pengetahuan korban bakaran seperti apa yang diberikan, tetapi kita juga belajar bagaimana kita rooted in Christ atau berakar di dalam Tuhan. Sebagai satu jemaat juga kita diajarkan untuk bisa saling mengasihi. Dan kalau kita ingat ada kata saling merepotkan, ingat? Apakah kita sudah saling merepotkan seminggu ini? Sudah bro, sudah ada yang pinjam duit bro. Saling merepotkan di dalam hal yang baik, amin? Di dalam hal membantu, bertumbuh bersama-sama. Dan hari ini kita akan melanjutkan di pasal 8 sampai ke 15, di mana kita akan membahas tentang priesthood and purity. Bukan hanya tentang keimaman, kita akan belajar tentunya daripada proses imam, tetapi kita akan belajar bagaimana konteks kekudusan yang kita bisa ambil hari ini. Saya mau ajak kita untuk bisa fokus, karena firman Tuhan bisa bertumbuh saat kita taruh benar-benar pikiran hati kita kepada firman Tuhan. Ayat tema kita ada di Imamat 19 ayat 2. Dikatakan, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Kata kudus berasal daripada kata kodesh, atau yang artinya adalah set apart, di mana diartikan berarti dipisahkan. Kekudusan sendiri dikatakan di sini kita perlu kudus karena Tuhan terlebih dahulu kudus, adalah karena kekudusan Tuhan bukan saja berbicara tentang suci, bukan saja berbicara tentang tidak bercacat, bukan hanya bicara tentang tidak bercela, tetapi kekudusan Tuhan yang dimaksud adalah dari awal Tuhan ada dan segala sesuatu diciptakan, pribadi Tuhan sendiri berbeda daripada yang lain. Jadi pribadi Tuhan terpisah daripada yang lain. Maka dari itu saat Tuhan menciptakan manusia, manusia mendapat kekudusan. Manusia mempunyai yang namanya kemuliaan. Betul? Dan kita tahu saat manusia jatuh ke dalam dosa, kemuliaan, kekudusan itu hilang. Kata kodesh sendiri diartikan sebagai dipisahkan dari kegelapan, dipisahkan dari kejahatan, dan dipisahkan dari ketidakbenaran. Hari ini sebelum saya mulai, kalau minggu lalu mungkin kita dimulai dengan kata where are you God? Pendeta Charles katakan itu. Saya mau tanya kita, where am I? Saya ada di mana hari ini? Di dalam konteks kekudusan, level mindset yang saya punya tentang kata kudus, tentang hidup kudus, tentang hati yang benar, itu saya ada di mana? Apakah hari ini saya masih menghidupi kekudusan? Apakah kita hari ini terus berjuang untuk hidup kudus? Itu yang perlu kita tanya hari ini sebelum kita memulai. Saya ada di mana? Pengharapan saya adalah setelah kita mendengarkan khotbah ini, kita tahu kita ada di mana dan kita tahu kita mau menuju kemana. Ini judul khotbahnya Sanctified, Kudus dan Murni. 3 hal yang kita akan belajar. Acknowledge, kita perlu memahami bahwa kita ini adalah umat yang dikuduskan. Saya dan saudara yang mengaku diri kita Kristen, kita ini dipisahkan sama seperti Tuhan juga kudus. Memahami, mengerti, dan juga mengingat dengan kita meng-acknowledge. Yang kedua, untuk kita bisa tahu bahwa saat kita hidup, oke, saya mau ikut Tuhan, kita accountable. Kita perlu berintegritas. Dan juga accurately sesuai dengan firman Tuhan, hasil daripada kita berjalan bersama Tuhan. Kita mulai dengan Imamat pasal 8, dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa,
Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian minyak urapan. Di dalam sebuah proses imam diangkat untuk menjadi wakil daripada jemaat, ada proses minyak urapan diberikan untuk pelantikan daripada imam tersebut. Mengapa ini penting? Yang pertama adalah karena memang mereka perlu dibersihkan. Karena mereka akan jadi wakil daripada jemaat Tuhan. Dan juga ini adalah sin offering, di mana dosa mereka dihapuskan, mereka menjadi holy, dan mereka akan mengemban tugas yang sangat besar. Berikutnya juga adalah mengapa ini penting? Karena Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa kekudusan sendiri ada prosesnya. Dan prosesnya tidak main-main. Sama seperti kedua orang ini. Ada yang kenal? Saya tidak akan bicara tentang politik. Disclaimer, saya tidak akan bicara saya memilih siapa. Tetapi saya ingin mengajak kita untuk bisa melihat konteks saat imam dilantik sama seperti presiden. Kita tahu saat presiden yang bertarung untuk menang di dalam presentasi vote-nya, kita tahu ada presiden yang menang dan pada akhirnya pada tanggal ditentukan muncullah hasil totalnya. Kita tahu bahwa ada pihak yang menang, betul? Ada pihak yang menang, tapi saat mereka dinyatakan menang, taruhlah Presiden Prabowo, tidak semata-mata secara de facto mungkin betul dia menang sebagai presiden, tapi de jurenya dia belum mengemban kuasanya. Dia belum mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai presiden. Tidak semerta-merta tiba-tiba saat Prabowo menang, langsung saat itu juga tiba-tiba mobil dia jadi RI1. Tiba-tiba Jokowi langsung didatengin sama pas pampresnya, sorry kami sudah pindah ke lain hati, pindah dia. Kita tahu juga ya proses pelantikan Presiden Indonesia yang kemarin kita lihat sangat luar biasa. Dan saat dilantik itulah sah. Oke, otoritas diberikan, hak diberikan, kewajiban diberikan, wewenang diberikan, sama seperti Imam Harun dan anak-anaknya. Maka dari itu pelantikan sangat penting. Salah satu kegunaan anointing dalam perjanjian baru adalah untuk melantik seseorang. Di dalam perjanjian baru digunakan juga, tapi untuk hal yang berbeda, bukan untuk melantik seseorang lagi, tapi untuk konfirmasi pertobatan seseorang. Di mana kita akan bahas tentang minyak urapan sedikit, untuk kita bisa lihat konteksnya. Keluaran 30, sebelum buku imamat kita sudah diajarkan di buku Keluaran tentang minyak urapan. Dan kepada orang Israel, haruslah kau katakan demikian, inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku, di antara kamu turun-temurun. Kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan. Dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus dan haruslah itu kudus bagimu. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu, atau yang membubuhnya pada badan orang awam, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Di perjanjian lama dikatakan bahwa bahkan bahan-bahan ingredients daripada minyak urapan itu nggak main-main. Tertulis jelas. Kita tahu bahkan sampai hari ini ada praktek-praktek semacam ini. Tapi untuk menaruh itu di dalam konteks Alkitabiah, pada perjanjian lama itu digunakan untuk melantik. Dan gak main-main. Dikatakan kepada badan orang biasa, jangan minyak itu dicurahkan. Jangan main-main dengan hal yang Tuhan sudah kasih. Di buku Keluaran katakan. Di perjanjian baru seperti apa? Dimention juga di Yakobus 5 ayat 13-15. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi.
Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Di konteks perjanjian baru saya sudah sebutkan tadi, itu digunakan untuk konfirmasi pertobatan seseorang. Di Yakobus 5 dimention bahwa ini untuk orang yang sakit. Untuk kita tahu, kenapa ya Tuhan, kalau orang sakit kenapa dia tidak pergi ke dokter saja, kenapa harus penatua datang? Karena konteks sakit di sini adalah bukan konteks sakit jasmani. Yang dimaksudkan adalah untuk orang-orang yang sedang spiritual, tentang rohaninya itu sedang sakit. Makanya ada kata-kata di ayat 16, confess your sin to one another that you may be healed. Waktu kita mengaku dosa satu sama lain bukan berarti oke, demam kita turun nih. Kita ngaku dosa, oke, demam kita turun, pilek kita hilang. Sakit kita yang sudah akut tiba-tiba hilang, bukan hal itu. Tapi konteks minyak urapan yang dikatakan di sini adalah konfirmasi bahwa ada orang yang mau bertobat, bahwa terjadi pengakuan dosa, dan itulah sedikit tentang minyak urapan. Saya nggak akan masuk ke minyak urapan lebih dalam, karena bukan itu yang kita akan bahas hari ini. Kenapa minyak urapan saya bahas sedikit? Karena itulah yang digunakan Musa kepada Harun. Untuk kita bisa tahu konteksnya. Imamat 8 ayat 10-nya dikatakan, Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Di ayat 11-12, dipercikkannyalah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinyalah mezbah itu juga serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinyalah dia untuk menguduskannya. Mari kita telaah lebih dalam. Kita tahu bahwa proses dikuduskannya seorang imam perlu yang namanya pengurapan. Tapi kalau kita lihat, sebegitu seriusnya kekudusan yang Tuhan mau tunjukkan, sehingga bukan hanya satu kali mezbah dikasih minyak urapan, berapa kali? 7 kali. 7 artinya adalah di Alkitab mengatakan kesempurnaan. Bukan hanya mezbah 7 kali, perkakas yang digunakan untuk melantik seorang imam dikatakan juga dicurahkan minyak urapan. Tidak berhenti di perkakasnya, bejana pembasuhannya pun juga dikuduskan. Gak berhenti di bejana pembasuhannya, alasnya pun disucikan. Barulah di atas kepala Harun ditaruh minyak urapan itu. Kalau kita bayangkan hari ini semua proses itu, apa yang muncul di pikiran kita? Ribet bro. 7, 1, cek, oke. Ini kena, ini belum basah, masih sedikit, taruh lagi. Musa tanya ke timnya, kru gimana? Sudah semua kena? Make sure semuanya kena. Kenapa prosesnya sangat panjang? Kenapa enggak kita, Tuhan, kenapa ya tidak, kalau ada imam mau dilantik, ya udah, Harun udah langsung jadi imam. Anak-anaknya langsung jadi imam. Orang ini langsung jadi imam. Kenapa tidak sesimpel itu? Karena Tuhan mau menunjukkan bahwa proses di dalam kekudusan itu sangat-sangat tidak asal, tidak main-main. Karena mereka dimurnikan untuk melayani Tuhan yang kudus. They're sanctified to serve the living God. Mereka nggak main-main, oke, angkat jadi pemimpin, selesai. Tapi Tuhan mau pastikan bahwa segala sesuatunya mereka memahami bahwa ini bukan main-main. Harun dimurnikan, begitu juga dengan anak-anaknya.
proses pemurnian dan pengukuhan yang dilakukan kepada mereka adalah proses yang beyond, luar biasa. Sama dengan kita hari ini. 1 Petrus 2 ayat 9 katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sama dengan kita hari ini. Kalau kita katakan kita adalah orang yang, oke, saya pengikut Kristus, kita semua imamat yang rajani. Kita semua sudah dipisahkan, set apart. Kita mengalami yang namanya pertobatan. Kita mengalami yang namanya lewat air baptisan. Dan sampai hari ini kita menjadi murid Tuhan, memilih untuk mengikut Tuhan. Kita dikuduskan, saudara-saudari. Dan itu gak main-main. Apakah hari ini kita masih bisa melihat bahwa kekudusan itu levelnya sangat penting dalam hidup kita? Dikatakan juga kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Masihkah kita hari ini di dalam hidup kita sehari-hari bilang kepada dunia dengan perilaku kita, dengan hati kita, dengan hidup kita bahwa kita punya Allah yang hidup, dan itu terpancar daripada cara kita berperilaku. Kita dengan keluarga, bisa nggak keluarga kita melihat perbedaan? Saat kita datang ke keluarga kita, mau ke keluarga kecil, keluarga besar, tiba-tiba ada sanak saudara kita bilang, kayaknya kamu ada yang beda deh. Kamu kurusan. Atau sebaliknya, kamu makannya banyak ya. Dia nggak mau body shaming katanya. Atau hal yang lain yang terlihat dari luar. Tapi lebih daripada itu, orang-orang kudus yang dikuduskan, set apart waktu mereka dalam keluarga kita yang di set apart ini, apakah keluarga kita bisa lihat, kok kamu bisa makan siang sama tante itu yang waktu itu menyakiti kamu karena mengambil hak kamu? Perasaan kamu kemarin masih pahit, kenapa sekarang kamu bisa duduk bareng sama dia? Keluarga kita bisa lihat, perasaan kamu bukan orang yang sabar deh di jalan. Kok tiba-tiba kamu saat orang mau nyalip-nyalip, mungkin dia kebelet buang air, kamu bisa mengalah. Kamu bisa sabar. Bisakah keluarga kita sendiri lihat bahwa kita adalah orang-orang yang berbeda dengan orang di dunia karena kita bertanggung jawab dan memprioritaskan prioritas yang benar? Bisakah keluarga kita sendiri melihat kekudusan itu ada di dalam hidup kita? Saya masih ingat waktu di mana Tuhan mulai mengubahkan banyak hal dalam hidup saya secara pribadi. Firman Tuhan yang mengubahkan hati saya. Terjadi banyak hal aneh. Orang-orang kudus itu karena dia di set apart, dilihatnya aneh. Aneh in a good way. Saat saya belajar Alkitab, hal yang paling saya hindari adalah rekonsiliasi bersama keluarga saya. Boleh nggak saya ikut Tuhan, saya belajar Alkitab, saya follow Tuhan, apapun cost-nya. Tapi saya nggak usah deh ya, saya mengasihi orang-orang di dalam keluarga saya. Saya nggak biasa. Saya punya 3 adik, kita nggak pernah punya yang namanya hubungan yang dalam. Hingga akhirnya saya sendiri yang menantang diri saya karena firman Tuhan. Saya mulai dengan adik-adik saya ketok pintunya satu-satu. Saya ingat banget tuh ada adik saya juga yang perempuan. Waktu saya buka pintu kamarnya, saya ketok. Buka, udah makan belum? Maria. Terus dia dengan muka yang sangat bingung. Lu kesambet apa? Ada setan apa? Sehingga ada hal yang aneh terjadi. Satu demi satu hubungan kami, relationship-nya diperbaiki. Saat saya belajar firman Tuhan, hidup kudus menusuk saya sangat dalam. Seharusnya kekudusan yang Tuhan
ajarkan di dalam hidup kita orang percaya itu mengubah seluruh aspek hidup kita. Harusnya kekudusan itu muncul di dalam diri kita semua. Bro, kenapa ya gue punya keluarga, gue udah bilang firman Tuhan A sampai Z, gue udah jelasin dari air bah sampai wahyu. Gue udah ajak mereka ikut kelas belajar Alkitab yang setiap hari mereka belajar Alkitab loh bro. Kenapa keluarga gue, kenapa anak gue, kenapa orang tua gue, kenapa sanak saudara gue, mereka gak berubah-berubah? Karena firman Tuhan menjadi belum hidup. Yang paling powerful untuk mengubahkan keluarga kita adalah firman Tuhan yang hidup di dalam diri saudara-saudari dan kita semua. Dan orang-orang sekitar melihat itu, beda ya, kudus. It's a holy people. Apa indikator kita mulai tidak hidup kudus hari ini? Apa tanda-tandanya atau sign di mana kita sudah mulai tidak hidup sebagai imamat yang rajani? Pertama adalah kita sudah mulai mati rasa akan yang namanya dosa. Dosa nggak perlu kita digoda sama iblis, kita datang ke dosanya. Tidak perlu yang namanya ada gesekan di dalam hubungan kita dengan orang lain, kita sendiri yang mau berantem. Tidak perlu adanya initiate daripada iblis untuk menggoda pribadi kita, tapi kita sendiri sudah otomatis menikmati dosa. Mati rasa kita akan dosa. Itu tanda di mana kita sudah mulai tidak hidup kudus. Tanda kedua adalah kita mulai mati rasa akan Tuhan. Penyertaan Tuhan tidak lagi kita bisa lihat dalam hidup kita. Hubungan dengan Tuhan sudah mulai hambar seperti tanpa garam. Keberhasilan yang saya punya hari ini yaitu semua karena saya lah. Kita mulai arogan, kita mulai melihat diri kita lebih besar dibandingkan Tuhan. Atau sebaliknya kita bisa berpikir, apa yang saya tidak punya hari ini pasti karena saya ikut Tuhan. Kegagalan yang saya punya dalam keluarga saya, finansial saya, pekerjaan saya, ini semua karena saya ikut Tuhan nih. Salah nih. Berbanding terbalik dengan yang arogan, kita mulai menyalahkan Tuhan. Poin pertama hari ini adalah dengan kekudusan yang kita perlu belajar. Kita perlu sadari bahwa we are the holy people. Kita nih orang-orang kudus. Bahwa kita sudah dikuduskan, bahwa hidup saya hari ini harusnya berbeda saat saya memutuskan ikut Tuhan. Dengan semua proses pertobatan, kita dibaptis menjadi murid Tuhan, kita menjadi seorang Kristen, kita bicara tentang kekudusan yang terus kita hidupi. Belajar bagaimana menyadari bahwa cara saya berpikir, cara saya bertindak, hati saya saat melakukan sesuatu, kita acknowledge bahwa kita ini adalah orang-orang yang kudus. Buat saya pribadi saat saya mengenal Tuhan, waktu saya acknowledge Tuhan, Engkau luar biasa baik buat hidup saya. Saya menemukan tujuan hidup. Dulu tidak terpikirkan oleh saya untuk menjadi seorang pelayan jemaat atau seorang pendeta. Dan saat hidup saya diubah oleh Tuhan, dijungkir balikan oleh Tuhan, saya tahu bahwa saya punya tujuan hidup yang baru, yaitu memuliakan Tuhan. Format memuliakan Tuhan bisa berbeda-beda, tapi dari hal yang terkecil, di dalam keseharian kita, apakah kita punya tujuan untuk memuliakan Tuhan, hidup kudus dan tidak bercelah. Di Imamat 8 ayat 2b dikatakan, setelah minyak urapan dikasih, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Selain minyak urapan diberikan, ada sin offering atau korban bakaran yang diberikan. Harun dan anak-anaknya harus melewati proses ini karena memang mereka dikuduskan untuk sebuah peran yang sangat besar. Yang menarik yang kita bisa telaah lebih dalam adalah jumlah dan detail pada korban yang dibawa. Ada 1 lembu jantan dan 2 domba jantan. Kalau kita ingat dengan sin offering, level daripada
binatang yang dibawa berbanding dengan level dosanya. Dan Tuhan memberi kita overview bahwa seorang imam dosanya itu berbanding sama persis dengan dosa satu jemaat. Kita lihat di Imamat 16 ayat 3. Ini saat Harun sudah menjadi imam. Beginilah cara Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Artinya dosa seluruh jemaat sama dengan dosa satu orang imam. Apa yang bisa kita lihat di sini? Artinya seorang imam yang dikuduskan, peran yang dia emban itu sangat besar dan tidak main-main. Imamat 4 ayat 3-4. Maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Jikalau satu imam berdosa, satu bangsa ikut berdosa katanya. Bayangannya gini, saya adalah imam daripada bangsa Indonesia. Saya dibandingkan dengan jumlah banyaknya manusia di bangsa Indonesia, begitulah jumlah perbandingan yang Tuhan mau kasih lihat, sebegitu kudusnya imam yang mewakili jemaat. Sekarang pertanyaannya kenapa hal ini Tuhan mau tunjukkan kepada kita semua? Karena Tuhan mau tunjukkan kekudusan seorang imam itu tidak main-main. Dan saya dan saudara, kita adalah imamat yang rajani. Kita tahu hari ini kita adalah imam-imam sebagai seorang Kristen, amin. Hari ini kita tidak bisa pisahkan, oh itu perjanjian lama bro, Pak Pendeta itu perjanjian lama, saya perjanjian yang menurut saya saja. Oh itu kan perjanjian lama, itu kan Harun dan anak-anaknya. Namun hari ini kita yang percaya kepada Tuhan, dikatakan di buku 1 Petrus tadi, yang mengaku pengikut Tuhan, kita semua adalah imamat yang rajani, amin. Dan level kekudusan yang Tuhan mau kita punya sama, brother sister. Kita anointed, kita set apart waktu kita dibaptis menjadi murid Tuhan. Dengan harga yang sangat mahal. Bukan lembu, domba, tapi darah daripada Tuhan Yesus sendiri. Jika kala itu satu imam setara dengan jemaat, bagi kita hari ini, Yesuslah yang menebus dosa saya dan saudara. Saat kita menjadi orang percaya, apakah kita menghargai pengorbanan itu hingga hari ini? Mudah bagi kita mengatakan saya menghargai Tuhan. Mudah bagi kita untuk mengatakan saya mencintai Tuhan, tapi dengan kekudusan di dalam keseharian kita, bagaimana cara kita melihat kekudusan sehari-hari? Di 1 Petrus 4 ayat 18, dan jika orang benar hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Firman ini mengatakan buat orang benar saja keselamatan bisa hilang. Bro, saya orang benar. Kalau orang fasik kan di sini, orang tidak mengenal Tuhan, berdosa ya di sini, saya di sini. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa sama, kesempatan bisa hilangnya sama. Kalau kita tidak ambil serius hidup di dalam kekudusan yang Tuhan ajarkan, kita bisa hilang keselamatan. Otoritas yang diberikan Tuhan kepada orang percaya untuk kita semua di sini lebih daripada otoritas bisa menyembuhkan orang, mengusir setan, apalagi membuat mujizat. Otoritas terbesar yang diberikan Tuhan adalah untuk hidup benar. Otoritas terbesar untuk kita sebagai seorang Kristen adalah untuk hidup kudus. Itu otoritas terbesar.
Ada contoh di Alkitab yang sudah berkali-kali mungkin kita dengarkan, di mana seorang bertanya kepada Tuhan, apa yang perlu saya lakukan untuk selamat Tuhan? Ada yang bilang, saya sudah bernubuat bagi namamu Tuhan. Saya sudah mengusir setan, saya sudah melakukan mujizat demi Engkau. Tuhan tetap pada kebenaran yang Tuhan bilang, enyalah. Bukan karena perbuatanmu, tapi karena kekudusan yang tidak dihidupi. Proses keselamatan, kita mulai daripada baptisan. Kita tahu bahwa kita saat ditebus, kita menjadi murid Tuhan, kita dibaptis, kita ditebus dari apa? Diselamatkan daripada upah dosa. Kalau hari ini orang bilang, bro, percaya saja sama Tuhan sudah cukup, tidak perlu lakukan yang lain kok, kamu pasti selamat. Tuhan bilang, jika orang benar saja hampir-hampir tidak selamat, bagaimana orang yang tidak memikirkan kekudusan dan hidupnya? Karena di dalam hidup murid kita, saat kita menjalani hidup kita, kita dimurnikan, brother sister. Di dalam hidup kita, kita diselamatkan. Kita ini masih diselamatkan. Dari apa? Dari kekuatan daripada dosa. Kalau dulu mungkin sebelum kita ikut Tuhan, kekuatan daripada dosa sangat-sangat kuat di dalam diri kita. Hari ini waktu kita dimurnikan oleh Tuhan, hidup menjadi murid, yang terjadi adalah the power of sin, kekuatan daripada dosa lama-lama hilang, lama-lama kita tidak gampang jatuh dalam dosa. Dan hal ini sampai kapan bro kita diselamatkan saat kita menjadi murid? Ya setiap hari. Bro, berarti kita harus dong mengaku dosa? Iya setiap hari. Bahkan setiap jam saja kita bisa punya kesempatan melakukan dosa. Kata-kata hampir-hampir tidak selamat, itulah yang kita perlu ingat. Saat kita dipanggil Tuhan, kita dimenangkan, kita diselamatkan dari apa? Dari keberadaan dosa. Karena di rumah Bapa keberadaan dosa sudah tidak ada. Di dunia, brother sister, kita masih melawan dosa. Apa yang terjadi kalau kita lupa proses ini? Kita menjadi Christian zombie. Tahu zombie? Zombie adalah mayat hidup. Kita bisa bilang kita ikut Tuhan, saya masih ke gereja, saya bermoral, tapi hatinya jauh daripada kata kekudusan. Poin kedua, mari bertanggung jawab. Mari berintegritas, berani untuk bisa hidup di dalam kekudusan. Di dalam society kita sekarang, kadang yang membuat kita takut hidup kudus atau benar adalah penolakan, karena kita tidak diterima sama orang. Bagi orang yang hidupnya berbeda, hidup lurus, di tengah society yang hidupnya belok-belok, kita pasti mengalami tantangan. Tapi biarlah kita bisa keep ourselves accountable untuk bisa lihat bahwa oke, saya harus hidup benar, bertanggung jawab dan pegang integritas saya. Walaupun saya mungkin akan dikucilkan. Walaupun mungkin di dalam saya melakukan pekerjaan saya yang saya mau bekerja dengan bersih, saya mendapatkan profit yang tidak sebanyak orang-orang dunia. Walaupun di dalam hidup saya kuliah, saya bersekolah, di tengah dunia yang mengajarkan you only live once, enjoy your life, saya membangun diri saya untuk hidup benar, saya membangun karakter saya. Keep yourself accountable. Berikutnya di Imamat 10 ayat 1-2, kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Kematian Nadab dan Abihu bukan hal yang baru yang kita dengar. Tapi mari kita lihat dengan konteks dan kacamata firman Tuhan lebih dalam. Kita bisa pikir waktu Nadab dan Abihu mengalami kejadian ini, kita pikir Tuhan ini emosional ya. Sepertinya Tuhan ini adalah Tuhan yang kemudian.
He is an emotional God. Ini Tuhan ini lagi kenapa nih? Lagi galau kah? Lagi apakah? Perjanjian baru Tuhannya nggak begitu. Perjanjian lama kita bisa jadinya bias melihat Tuhan. Kenapa ini penting? Mari kita lihat lebih dalam. Karena di perjanjian lama saat Nadab dan Abihu di buku Imamat, itu adalah saat bangsa Israel setiap kali mereka pergi ada satu tiang api, ada satu tiang awan yang menaungi mereka. Apa arti daripada tiang api dan tiang awan? Itu adalah presence of God. Di dalam kemah yang dibangun sama mereka, Tuhan sendiri, the Shekinah glory, bahasa daripada presence of God, itu langsung ada di sana. Yang artinya Tuhan mau bilang, hey bangsa Israel, aku akan menyertai engkau, but this is the condition ya. Kamu harus mentaati ini ya, because I'm holy. Saya beda nih. Saya set apart dari banyak hal. Jadi kamu harus lakukan ini dan ini. Bukan karena Tuhan emosional. Dan Tuhan sudah katakan bahwa lakukan ini, lakukan ini. Yang kita tahu bahwa api yang diberikan oleh Nadab dan Abihu adalah api yang lain. Di dalam buku Kejadian, di dalam buku Keluaran, Imamat, seperti Tuhan itu sangat cepat responsnya. Ada satu kejadian dosa, Tuhan langsung cepat. Seperti Nadab Abihu, langsung cepat. Kalau kita perhatikan masuk ke buku Hakim-Hakim, mereka yang berbuat dosa itu enggak seperti Nadab dan Abihu. Di dalam buku Hakim-Hakim bahkan mereka berbuat dosa, konsekuensinya tidak langsung responsif. Kenapa? Karena Shekinah glory tadi. Bahkan di dalam waktu Salomo membuat patung yang aneh sekalipun, Tuhan tidak langsung menghukum. Kenapa? Karena Shekinah glory. Bukan Tuhan emosional. Sederhananya begini, brother sister. Dengan presiden kita yang baru, tiba-tiba saya di sosial media, lagi di kamar mandi, saya ketik di sosmed, saya bilang, aduh presiden gak benar. Presiden yang gak becus. Apakah saya langsung tiba-tiba ada pas pampres datang ke rumah saya? Apakah tiba-tiba pas pampres mendobrak pintu rumah saya? Berbeda dengan halnya di dalam suatu event, ada presiden di sana, tiba-tiba beliau lagi berpidato, terus saya angkat tangan, saya teriak-teriak, saya bilang dia tidak benar, saya katakan hal-hal yang negatif. Apa yang akan terjadi? Pas pampres turun, orang-orang sekitar mungkin shh. Karena ada dia di sana. Bukan Tuhan emosional, tapi pada masa buku Imamat, the Shekinah glory ada di sana. Apa poin yang kita bisa belajar? Lebih daripada berspekulasi bahwa Tuhan itu emosional, kita bisa belajar bahwa standar Tuhan dalam hidup benar itu sangat dalam. Dari sejak Mezbah dibangun, presence of God itu menaungi mereka. Tapi juga dengan konsekuensi yang besar. Dan tidak terlepas daripada aturan yang Tuhan, hey, aku akan ada di sana, tapi ini aturan. Kita juga belajar dan melihat bahwa being holy bukan hanya sekedar moral, bukan hanya sekedar ritual, but being holy atau kudus juga tentang hati. Nadab dan Abihu mengalami kematian, we never know mereka selamat atau tidak, Tuhan yang tahu. But one thing that we know, kita belajar bahwa mereka bisa melakukan ritual, tapi bisa jadi dengan hati mungkin yang lagi tidak di sana. Makanya mereka mulai asal-asalan, mereka mulai pakai cara sendiri, mereka mulai pakai api sendiri. Being holy bukan hanya sekedar moral, tapi dengan hati yang benar. Contohnya kita melayani di hari ini. Di bidang apapun, karena saya di bidang song ministry, contohnya di bidang song ministry. Adakah kita bisa di sini menilai bahwa orang yang bernyanyi di depan itu berpura-pura atau tidak? Ada yang bisa tahu? Bedain? Saya mau hire
untuk bantu saya cek. Gak ada kita yang bisa bedain. Tadi ada brother kita yang gondrong ganteng di situ ya. Bisa gak kita nilai bahwa oke, ini bukan buat Tuhan, ini buat dirinya nih? Bisa gak? Gak bisa. Tapi jelas kacamata manusia tidak bisa menilai, Tuhan bisa. Lebih daripada moral, kita bisa bilang, happy Sunday, dalam hati kita, belum bayar ini loh. Gimana kabar? Kita dalam hati kita masih punya sesuatu yang kita simpan lama gak kita bereskan. Kita bisa hidup dengan, oke, bro, saya mau ikut sit in dong. Saya mau menjadi orang yang benar nih. Dia ikut sit in, duduk di sana sharing tentang firman Tuhan, tapi dalam pekerjaan dengan caranya sendiri, dengan cara yang kotor. Kita mulai melihat bahwa moral itu sudah jadi tanda bahwa kita kudus. Kita melihat dari Nadab dan Abihu bahwa lebih daripada moral, Tuhan melihat hati kita semua. Ada purity secara moral, ada purity secara relationship dengan Tuhan. Saat Nadab dan Abihu ditabiskan menjadi seorang imam, dari yang tidak bersih menjadi bersih, sama seperti bangsa Israel yang dipisahkan untuk menjadi contohan untuk bangsa-bangsa sekitarnya. Tuhan tahu bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Plannya Tuhan adalah, saya akan ambil contoh bangsa, kuduskan mereka, pisahkan mereka, set apart, jadi contohan. Pun Israel tidak berhasil. Nadab dan Abihu juga sama, dibersihkan menjadi bersih, bahkan menjadi holy. Tetapi yang terjadi di sana adalah, kata profane sendiri artinya menggunakan hal yang asing atau yang lain. Poinnya adalah saat kita sudah menjadi holy, hidup kita sudah kudus, tapi kita tidak menjaga hidup kita untuk tetap kudus. Kita mulai dengan cara pikir sendiri yang asing. Kita mulai dengan cara dunia berpikir. Kita mulai dengan jalan pintas. Lama-lama dari yang tadinya kudus, kita menjadi clean. Gak kelihatan kita sebenarnya tidak kudus, kita clean aja. Moralnya tetap, bahkan mengajar Alkitab orang juga mungkin tetap, tapi hidup kudus tidak. Nadab dan Abihu adalah contohan buat kita. Jika pemurnian tidak terjadi setiap hari, sanctified setiap hari, brother sister, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bukan jadi jemaat yang kudus, kita hanya menjadi jemaat yang clean. We have the moral. Oh, GKD Jakarta, mereka baik-baik, amin. Tapi di balik hati yang baik itu, apakah kita kudus? Oh, jemaat GKI di Jakarta, datang deh ke gereja ini, sangat mengasihi, luar biasa. Di dalam kasih itu, apakah kita hidup kudus di balik itu? Lebih daripada moral, Tuhan melihat hati kita, brother sister. Kemungkinan untuk kita tidak kudus sangat besar. Kalau kita tidak cek hidup kita hari ini. Hingga mungkin kita menjadi nggak kudus, kita hanya bersih, bermoral, clean, terlihat baik-baik saja. Have no purity, have no purpose in life. Salah satu contoh orang kudus, hidupnya yang kudus adalah saat kita bisa memprioritaskan yang paling penting dalam hidup. If everything is important, nothing is important. Kalau segala sesuatu di dalam hidup kita semuanya penting, berarti nggak ada yang penting di dalam hidup kita. Apa sih bro maksudnya bro? Contoh, kita punya banyak aspek dalam hidup. Keluarga, suami dan istri, anak. Kita ada pekerjaan. Ada yang namanya hobi, makanya tadi ada badminton. Ada banyak aspek dalam hidup kita. Mana yang paling penting? Bro, semuanya penting bro. Oke,
Coba kita kasih skala 1 sampai 10. Semua itu berapa nilainya? Semua 10 bro, penting. Then, nothing is important. Berarti nggak ada yang penting. Kekudusan berarti mengetahui apa yang paling penting, apa yang paling perlu dipisahkan. Kekudusan berarti tahu tujuan kita ditebus, dan kekudusan berarti kita semua hidup memprioritaskan Tuhan lebih dari apapun. Yang membuat kita terbiasa tidak hidup kudus adalah karena kita tidak mau memisahkan mana yang paling penting dan mana yang penting dan bahkan tidak penting. Buat Tuhan kasih hati ya setengah aja lah bro. Datang ibadah saya pasti datang bro. Tapi Tuhan bilang yang paling terpenting adalah datang dengan hati. Apakah kita datang dengan hati hari ini? Kekudusan juga berarti tentang obedience. Apakah hari ini kita melihat orang diberkati berarti dia kudus? Apakah hari ini kita lihat orang tidak diberkati dari kacamata manusia, dia tidak punya materi, hidupnya finansialnya tidak baik, lalu kita bilang dia tidak kudus hidupnya, makanya dia seperti itu. Apakah kacamata kita hari ini seperti itu? Apa kabarnya dengan orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan dan mereka punya segala sesuatunya? Jangan pernah menjadikan ketaatanmu sebagai alasan Tuhan memberkatimu. Ketaatan adalah hasil dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Never take your obedience as the reason God blesses you. Obedience is the outcome of being rightly related to God. Obedience, kita patuh sama Tuhan bukan karena Tuhan saya mau hidup kudus supaya saya diberkati, bukan. Kita mau hidup kudus karena itulah panggilan kita sebagai orang percaya, brother sister. Amin. Hidup dengan ketegasan bahwa saya hidup kudus tidak akan dipengaruhi. Mau saya lagi menghadapi tantangan, mau saya lagi bersuka cita, berduka cita, I will live with my holiness. Saya akan hidup kudus. Hidup yang sangat jelas perbedaannya saat kita hidup kudus. Di tengah dunia yang mungkin bicara sudah tidak terkontrol, bagi kita anak-anak muda yang lebih mudah untuk tergoda untuk bicara yang tidak baik, kita bicara dengan bijak. Itulah kekudusan. Di tengah dunia yang mungkin mengajak kita berpikir jalan pintas, meskipun kotor kita memilih dengan jalan Tuhan meskipun berat. Itulah kekudusan. Di tengah dunia yang mungkin mengajak kita membenci orang yang berbeda dengan kita stereotip orang seperti ini saya tidak kasihi. Di tengah dunia seperti itu justru kita memilih mencintai, mengasihi dengan caranya Tuhan. Itulah kekudusan. Orang-orang kudus adalah orang-orang yang stick dengan pendirian mereka karena mereka tahu panggilan hidup mereka. Kembali kepada kematian Nadab dan Abihu. Di dalam kisah ini ada hal yang paling menarik dan menusuk saya secara pribadi. Nadab dan Abihu anak daripada Harun, apa perasaan bapaknya? Di tengah dia mau serve Tuhan, mengasihi Tuhan, dua anaknya meninggal. Dan itu karena Tuhan. Jika saya dan saudara menjadi Harun, sudah pasti kita marah. Sudah pasti kita berduka cita, kita berkabung. Tapi di Imamat 10 ayat 3 nanti kita bisa baca di seluruh pasal, Harun memilih berdiam diri. Tidak ada sungut-sungut, yang ada hanya keputusan untuk percaya bahwa kekudusan Tuhan adalah mutlak. Di ayat 6 di bawahnya kita bisa baca bahwa Musa katakan kepada Harun dan saudara-saudaranya, janganlah kamu berkabung. Bisa bayangkan? Menjadi Harun. Janganlah kamu berkabung.
Dan Musa katakan yang boleh menangis hanyalah bangsa Israel, karena ini adalah contohan bagi mereka. Secara akurat, dengan kekudusan yang dipegang oleh Harun, Harun memilih untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Secara akurat, sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Poin ketiga, kalau ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita hari ini, tantangan, masalah yang kita hadapi, ada dua pilihannya, pakai cara Tuhan, pakai cara kita. Mana yang kita pilih? Pilih cara kudus atau pilih cara yang mulus buat kita? Yang mudah aja bro, ya gray area dikit lah. Seperti layaknya Harun, apakah kita mau memegang kekudusan sampai level yang sama? Buat saya pribadi, saya mau belajar. Dan saya berdoa kita mau belajar sama-sama. Tidak ada matematika Tuhan di dalam Alkitab, hitung-hitungan Tuhan yang masuk ke logika manusia. Tapi kita sering pakai matematika manusia, kita bandingkan dengan hitungan Tuhan. Maksudnya apa? Contoh matematika manusia, kita mau stick sama, kita mau, oke, 2 tambah 2 sama dengan 4. Tuhan, saya mau caranya untuk sampai 4, 2 ditambah 2 ya Tuhan. Tapi Tuhan bilang, Robert, 1 tambah 3 juga 4. Pakai caranya Tuhan ya. Atau Tuhan juga bilang, Robert, untuk sampai 4, 7 dikurang 3 sama dengan 4. Robert, 16 dikurang 12, itu juga sama dengan 4 loh. Mau gak kita percaya bahwa cara Tuhan itu yang paling benar di dalam hidup kita? Tuhan bisa pakai rancangan berbeda bagi setiap kita semua di sini. Hitungan matematika mana yang bisa hitung laut terbelah? Ada yang bisa hitung laut terbelah, itu hitungannya gimana? Logika mana yang bisa hitung bahwa laut bisa terbelah? Tiba-tiba Musa, guys, bangsa Israel yang kukasihi, kita tunggu kapal. Musa, tapi mereka sudah dekat, gak apa-apa, kita pakai kapal. Tenang aja, ini ada kapal yang lagi kita tunggu nih, ini ada ferry nih, untuk menyeberang. Musa dengan bangsa Israel taruh pengharapan mereka dengan caranya Tuhan. Hitungan matematika manusia mana yang bisa hitung orang buangan, di penjara, dijebak, tiba-tiba jadi orang nomor 1 di Mesir? Itu adalah Yusuf. Hitungan matematika manusia mana yang bisa membalikan keadaan satu orang yang sudah melarat, dibuang oleh istrinya sendiri, bahkan istrinya bilang, kutuki Tuhanmu, tapi pada akhirnya hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Matematika mana? Cara manusia, cara pikir manusia yang mana yang bisa sampai ke sana? Hitungan matematika manusia mana yang bisa bilang bahwa kalau kita masuk ke dalam goa yang isinya adalah singa-singa, kita selamat? Ada yang berani? Tapi dengan Tuhan, itu bisa terjadi. Hitungan matematika manusia mana yang bisa membalikan keadaan suatu orang yang sudah sangat ditinggalkan oleh banyak orang, dan dia diberkati? Matematika mana? Hitungan matematika mana yang bisa menjelaskan dari roti dan ikan yang hanya beberapa buah bisa kasih makan 3 kali ibadah ruangan ini? Gak ada. Maukah kita percaya? Secara akurat, Tuhan, kalau firman Engkau bilang A, saya akan ikut A. Tuhan, saya mau ikut hidup kudus. Kalau firman Engkau bilang B, saya akan lakukan B. Saya gak akan neko-neko, saya akan pilih jalan Engkau. Orang bilang, ngapain ikut Tuhan? Susah, tapi jalan itulah yang kita pilih karena kita orang percaya. Ngapain ikut Tuhan? Benefitnya, untung lu makin dikit loh. Tapi di kacamata Tuhan, Tuhan udah siapkan berkat-berkat yang luar biasa. 3 hal yang kita belajar hari ini. Yang pertama adalah sadari, pahami, acknowledge bahwa kita adalah orang-orang yang dipulihkan. We are set apart. Kita ini beda. Kita berada di dalam dunia yang bisa dan sangat mungkin
mengucilkan kita karena kita berbeda. Tapi mari kita berani keep accountable, hidup bertanggung jawab, karena kita diberikan peran oleh Tuhan. Dan yang terakhir adalah terus mau menghidupi secara akurat, tidak meleset, tidak setengah-setengah, untuk menghidupi firman Tuhan, menghormati Tuhan, dan kekudusan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur punya Allah yang besar, yang memisahkan hidup kami dari ketidakbenaran, dari gelap menuju terang. Terima kasih karena Engkau memberikan keselamatan bagi kami, dan Engkau menawarkan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Kami berdoa Tuhan pagi hari ini, biarlah firman Engkau yang menguatkan kami dan berkuasa untuk bisa mengubahkan kami. Di dalam kekudusan hidup kami mau terus menyadari dan terus Tuhan bisa menghidupi kekudusan yang Kau berikan. Bantu hati kami di dalam setiap tantangan yang sedang kami hadapi. Biarlah kami bisa terus hidup kudus di hadapan Engkau. Terima kasih untuk firman Engkau. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan kembali mengambil komuni, di mana sebagai satu jemaat, di tiap minggu kita akan mendengarkan cerita daripada saudara dan saudari kita. Dan dari cerita yang kita akan dengarkan tersebut, saya mengajak kita untuk bisa belajar bagaimana Tuhan menjaga hidup, mengubahkan hidup, dan memberkati hidup saudara-saudari kita. Hari ini kita akan belajar dari saudara kita dari Ministry Jam. Ada saudara kita Stivo, boleh beri tepuk tangan buat saudara kita. Selamat siang, brother and sister. Shalom. Salam sejahtera buat kami semua. Perkenalkan, nama saya Stephen, tapi seringkali dipanggil Stivo di teman-teman dekat saya. Istri saya bernama Roslyn, dan kami dikaruniai dengan 2 anak laki-laki. Yang pertama, Philemon, dan kedua, David. Dengan berkat kemurahan Tuhan, saya dan istri saya sudah menjalani hidup sebagai disciple selama 8 tahun. Hari ini, saya ingin membagikan kisah hidup saya sebagai disciple, di mana saya seringkali bergumul dengan rasa tidak mampu dan insecure. Tapi, arti salib membuat saya mengandalkan Tuhan lebih dari hikmat saya sendiri. Memang proses ini tidak mudah, tapi hal ini membentuk saya menjadi kuat dan bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak saya pikirkan. Saya adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Waktu kerusuhan 98, keluarga saya memutuskan pindah ke Singapura. Saya waktu itu baru saja naik kelas TKB. Tapi waktu saya pindah ke Singapura, bukan saya diturunkan kelas, tapi saya dinaikkan. Saya ingat waktu saya masih kecil, susah sekali mengikuti pelajaran, dan saya berkesimpulan saya yang bodoh dan tidak mampu. Hal masa kecil saya ini sering membuat saya rasa tidak pede dengan diri sendiri dan tidak mampu. Tapi Tuhan setia membimbing saya dan mengajarkan saya bahwa tidak perlu Stephen yang hebat, tapi perlu Stephen yang dekat dan bersarah kepada Tuhan. Hal ini terjadi pertama kalinya waktu saya SMA di Australia. Pada saat itu saya ingat minta Tuhan untuk bisa masuk top university di Australia karena 2 kakak perempuan saya bisa masuk di sana. Saya di sekolah anak biasa-biasa aja. Tapi untuk bisa masuk ke kuliah tersebut,
dengan jurusan yang saya ingin, saya memerlukan menjadi top 5% student di wilayah saya. Saya belajar keras untuk bisa terwujud mimpi saya masuk Melbourne University. Tapi pada saat ujian pertama saya, di mana mata pelajaran itu yang sebenarnya adalah harapan saya bisa dapat angka yang luar biasa, karena itu adalah bahasa Indonesia, dan saya bertarung dengan bule-bule. Saya diantar 15 menit telat ke lokasi ujian. Itu membuat moral pikiran saya turun, dan akibatnya saya tidak bisa memaksimalkan performa di ujian tersebut. Saya ingat itu membuat saya rasa sangat down dan kecewa, tetapi entah kenapa, saya ingat untuk berdoa. Di momen itu, saya berdoa ke Tuhan dan berserah hasilnya kepada Tuhan. Saya ingat di momen itu, di mana setelah saya berdoa, performa moral pikiran saya kembali meningkat, dan pada akhirnya saya bisa masuk kuliah di tempat yang saya doakan. Di momen itu saya belajar bahwa Tuhan menjawab doa saya. Tetapi proses yang Tuhan berikan belum selesai. Rasa percaya diri saya masih berlanjut, yaitu ketika saya diminta menjalani karier saya di bisnis keluarga. Saya adalah anak laki-laki pertama yang diharapkan bisa melanjut usaha bisnis pompa yang papa saya bangun. Saya sering kali merasa insecure dalam menjalani usaha bisnis ini karena keterbatasan bahasa Indonesia dan juga tidak mempunyai background teknik. Dalam menjalani bisnis ini, saya sering kali mau menyerah untuk melanjut usaha Bapak karena sering merasa gagal. Tapi Tuhan setia membimbing saya. Di tahun 2020, Tuhan memberikan saya ayat Matius 6 ayat 33, di mana Yesus mengatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah kepadamu." Dari sana saya belajar. Untuk menyerahkan semua kekhawatiranku kepada Tuhan. Tetapi rasa mau menyerah dan keluar dari usaha keluarga masih sangat kuat. Di tahun 2022, saya dapat kesempatan untuk memulai properti project pertama saya. Itu adalah sesuatu bidang yang saya rasa saya mampu untuk mengejar. Tuhan baik. Tuhan mengizinkan saya memulai proyek itu dan menyelesaikan rumah pertamanya dengan mulus. Tetapi pada waktu saya harus menjualnya, saya dapat kendala. Rumahnya susah dijual dan saya terburu-buru bangun rumah selanjutnya. Itu sempat mengganggu cash flow pribadi saya. Tetapi Tuhan baik memberikan saya pertolongan yang saya tidak bisa nyangka. Saya bisa dipertemukan dengan teman baru yang mau menyelamatkan cash flow keuangan saya. Dia menenangkan saya dengan semangat baru di property project saya. Tapi hal yang sangat menyentuh saya sampai hari ini adalah dia minta saya untuk sementara stop fokus di properti dan balik fokus ke usaha keluarga saya. Advice ini sangat membingungkan saya karena dia seorang teman baru yang masukin duitnya ke usaha properti saya. Tapi kenapa dia bisa meminta fokus saya balik ke usaha keluarga saya? Cuman satu jawaban yang masuk akal, dan itu adalah arahan dari Tuhan. Dari momen itu, Tuhan membawa saya ke Matius 25 ayat 14 ke 30, di mana bahasa Inggrisnya adalah The Parable
of the bag of gold. Tuhan mengajarkan saya bahwa hambanya yang dikasih talenta emas harus setia dan tanggung jawab atas hartanya yang dipercayakan. Saya di momen itu merasakan bahwa saya adalah hamba yang dipercayakan dengan usaha Papa yang sudah dibangun. Di momen itu saya bertobat dan mau dipakai dan tanggung jawab di keluarga, di usaha keluarga saya. Hari ini, lebih dari setahun kemudian, Tuhan memberikan saya sukacita dan berkat di usaha keluarga saya. Saya tahu performa yang luar biasa yang bisa dicapai tahun ini bukan karena saya hebat, tapi karena Tuhan memberkati saya. Tahun ini perusahaan saya bisa bertumbuh 30% dari performa yang paling bagus sejarah perusahaan bangkit. Saya hari ini diberikan visi dan misi yang luar biasa buat perusahaan keluarga saya, di mana setahun lalu buat saya itu hal yang mustahil. Tuhan menghibur perusahaan keluarga saya dengan 2 award dalam negeri dan bahkan 2 award luar negeri yang sebelumnya kami belum pernah dapat. Arti salib buat saya hari ini adalah setia berjalan sama Tuhan dengan apapun pergumulan yang saya hadapi, dan jangan lupa untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Terima kasih, semoga sharing saya hari ini menguatkan jemaat untuk setia dan mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita siapkan roti dan anggur kita. Satu Korintus 11 ayat 23 dikatakan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti lambang tubuh Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdoa. Tuhan, begitu besar kasih Engkau dalam perjalanan hidup kami. Dari cerita yang tadi kami dengar, Tuhan, penyertaan Engkau adalah yang paling sempurna. Dan jalan-jalan-Mu, Tuhan, bahkan tak terselami oleh cara pikir kami. Lebih daripada penyertaan Engkau, hari ini kami mau mensyukuri Tuhan, kasih yang besar yang Engkau berikan di kayu salib. Biarlah hari ini, sebagai orang-orang yang percaya, kami bisa menjadikan salib Engkau di dalam hidup kami, sebagai dasar kami bisa hidup kudus, hidup benar, dan berkenan kepada Engkau. Sertai kami Tuhan, kami mau serahkan sisa ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya merasa sangat terberkati pada pagi hari ini belajar dari Pendeta Robert. Satu poin yang sangat kuat yang saya rasakan adalah kadang kita sebagai manusia mau justify, tapi kita nggak mau disanctify Tuhan. Kita mau diselamatkan dari upah dosa kita, tapi bukan dari kekuatan dosa. Dan itu yang saya sangat belajar, dan saya harap kita semua sama-sama belajar poin-poin yang diberitakan oleh Pendeta Robert. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pendeta Robert. Dan sekarang untuk menutup ibadah kita ada beberapa pengumuman yang sedikit panjang. Saya mau mengundang kita sama-sama untuk pay attention dengan setiap pengumuman yang ada. Karena ini di akhir tahun ya, ada banyak acara yang kita akan lewati bersama-sama. Pertama, tapi saya mau mengundang kita untuk bisa memberikan persembahan kita yang terbaik. Karena Tuhan love a cheerful giver. Mari kita berikan sesuai dari berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita masing-masing pada hari ini. Saya persilahkan untuk bisa scan barcode yang ada di depan. Dan untuk yang memilih untuk menggunakan cash bisa ada 2 kotak di belakang tiang. Berikutnya saya juga mau mengingatkan untuk jadwal ibadah kita di minggu depan. Untuk ibadah kedua, ibadah siang di 10.30. Saya berharap kita juga bisa datang lebih pagi, datang on time, dan juga berfellowship sebelum kita memulai ibadah kita. Berikutnya ada satu video dari Retret Piwa. Mari kita daftarkan oma opa kita dan juga mungkin papa mama kita. Biayanya sangat murah, hanya 1 juta per orang. Dan untuk bisa meninggalkan, tadi ya ada banyak hal yang mereka bisa difokuskan untuk meninggalkan harta karun, yaitu pengalaman mereka dan warisan iman mereka kepada generasi berikutnya. Berikutnya kita akan ada badminton turnamen. Mari kita dukung Pendeta Robert melawan majelis yang tadi katanya sangat hebat. Siapa tahu ya menangnya bro ya, kita doakan semuanya. Dan hari ini di GOR Kebon Jeruk pada pukul 3.30. Berikutnya ada financial class di tanggal 17 November yang akan dibawakan oleh brother kita Leon Hartono. Ya, ini ada beliau juga menjadi orang yang sering kita lihat di YouTube di channel The Overpost. Ya, ada banyak insight dan pengalaman cara melihat kondisi financial climate yang akan ada. Mari kita juga sama-sama persiapkan ministry kita untuk bisa belajar dan mengantisipasi pergerakan ekonomi ke depan. Berikutnya ada acara Christmas untuk season single. Season single di mana di sini bisa tepuk tangan? Dengan tema The Journey. Ya, kita akan sama-sama season singles merayakan Natalan kita dengan tema The Journey pada tanggal 30 November jam 5 sore. Ya, mari kita siapkan hati dan waktu kita untuk bisa beribadah Natal bersama-sama. Sekarang kita akan mendengarkan special announcement dari Hope. Saya persilahkan. Wow.
Oke, selamat pagi jemaat brother sister semua. Happy banget ya kita udah yang kedua kali pengumuman di sini ya, Iona ya. Yes, tadi itu ibadah 1 kan? Iya betul. Yang heboh dong katanya. Oh oke. Hai guys. Hai semua. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Grace Blessing dan mohon maaf walaupun saya pakai orange, saya tidak dari Shopee ya. Oh. Saya dari Single dari Hope Ministry. Dari Hope. Dan ini ada partner saya, adik saya, silakan. Yes, that's right. Hai semua, hai Om Tante, brothers and sisters. Aku Iona Hanai Ujung dan saya kebetulan dari Ministry Super Teens. Yeay. Oke, sebelum kita lebih lanjut, kita di sini karena kita ada exciting news. Ada sebuah program baru dari Hope Worldwide Indonesia. Tapi That's sebelum right. kita ngomong lebih jauh ya, kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Let's go. Di dunia yang penuh tantangan, harapan adalah cahaya yang membimbing kita. Tapi harapan tidak bisa bekerja sendiri. Harapan butuh pahlawan. Harapan butuh kamu. Hope Heroes adalah bagian dari movement program Hope Worldwide Indonesia. Di tengah tantangan yang dihadapi masyarakat, kami melihat secercah harapan yang lahir dari tindakan kecil dan orang-orang yang peduli. Inilah kisah Hope Heroes. Kami memulai Hope Heroes karena kami percaya bahwa setiap orang layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pahlawan sejati adalah mereka yang membantu dengan tulus, yang hadir untuk sesama di saat-saat paling sulit. Hope Heroes adalah gerakan yang didedikasikan untuk membawa harapan nyata. Visi kami adalah menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan. Misi kami untuk memberdayakan komunitas melalui aksi nyata, berbagi harapan di seluruh Indonesia. Hope Heroes adalah lebih dari sekedar program. Ini adalah jati diri kami, sebuah panggilan untuk bertindak dan membangun dunia yang lebih baik. Mari bergabung bersama kami, jadilah agen perubahan, dan buat perbedaan. Boleh berikan tepuk tangan dulu ya. Tepuk tangannya. Terima kasih brother sisters. Kayak kita kayak kita bajunya samaan deh, keren banget sih. Kita udah pakai uniformnya. That's right. I see an agent of hope. Yes, we are agent Dan of ada hope. pinnya. Dan ada pin. Nah, kalau brother sisters juga mau, ini juga nanti bisa dapat ya di depan, tapi harus follow dulu Instagramnya. Jadi itulah movement kita dari Hope Worldwide Indonesia, yaitu program terbaru yaitu Hope Heroes Indonesia. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi brother sister. So seperti yang Bapak Ibu dan juga brother sister tahu bahwa Hope Worldwide Indonesia itu adalah sebuah gerakan yang dimana kita udah gak asing lagi ya. Kita udah banyak mengikuti banyak sekali kegiatan dari Hope Worldwide Indonesia. Betul sekali. Dan hari ini ada sebuah gerakan baru dari Hope Worldwide Indonesia, yaitu melalui Hope Heroes Indonesia. Nah, Hope Heroes ini adalah inisiatif yang lahir dari keinginan untuk kita bisa membuat perbedaan nyata di tengah masyarakat. Dan hari ini, brother sister, saya juga mau mengajak langsung saat ini juga, brother sister semua yang ada di sini juga bisa melakukan sebuah perubahan nyata, yaitu boleh dibuka Instagramnya sekarang juga. Please follow kita di @Hope Heroes Indonesia dan nanti bisa tunjukin di depan dan kalian juga akan mendapatkan pin dan langsung menjadi agent of hope. Yes, betul sekali Kak Grace. Oke, itu adalah penjelasan dari seorang milenial. Dan sekarang kita akan menjelaskan sesuai dengan cara Gen Z gitu ya. Oke, guys. Oke, jadi gini guys. Lanjut. Jadi gini, di tengah dunia yang terus berubah cepat, generasi kita sering sekali dianggap sebagai generasi yang penuh dengan ide-ide segar dan juga semangat yang tinggi. Tapi tahu nggak guys, we can be much more than that. Kita juga punya potensi yang luar biasa untuk membawa dampak yang positif dan disinilah Hope Heroes hadir. Yap, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Grace tadi, Hope Heroes adalah gerakan dari Hope Worldwide Indonesia yang membawa spirit of youth ke dalam aksi nyata. Kita percaya bahwa harapan itu nggak cuma sekedar sebuah perasaan, tapi sebuah kekuatan yang bisa menggerakkan kita untuk bertindak.
Ya. Nah, berhubung hari ini itu adalah Hari Pahlawan. Oh, betul banget. Yes, tanggal 10 ya? Betul, 10 November. Nah, menjadi pahlawan itu nggak harus pakai kostum atau mungkin kekuatan super seperti kayak Iron Man. Superman? Yeah, that's right. Tapi kadang satu senyuman atau satu aksi kecil atau mendukung teman yang sedang down sudah cukup untuk membuat sebuah perubahan. Nah, di sini misi kita adalah untuk menyatukan semangat muda dengan kebaikan. Kita ingin menginspirasi sebanyak mungkin orang untuk ikut dan bergabung, menyebarkan vibes positif dan menyalakan harapan di mana-mana. Bayangin Kak Grace, kalau kita semua di sini bisa menjadi agent perubahan yang keren. Wow, luar biasa sekali. Agent of hope. Agent of hope. Nah, di sini brother sister sudah ada Instagramnya kita sekali lagi Hope Heroes Indonesia. Dan selain daripada apa yang akan kita lakukan, yang sudah kita lakukan, dan tentunya kita juga butuh support dari brother sister semua di sini sebagai agent of hope. Kita juga di sini ada foto kontes challenge. Wow, temanya apa tuh? Ini ya temanya apa aja ya, pokoknya heboh dan Oke. Jadi caranya seperti ini ya, brother sister, kita bisa foto di P1 atau di food court, boleh ditampilkan juga ya. Di situ udah ada wardrobe, ada photo booth yang sudah disediakan. Kalian bisa foto dengan gaya yang menarik dan juga fun. Dan please di-upload ke Instagram, di feed boleh, di story boleh. Dan jangan lupa poin pentingnya adalah untuk mention kita di @HopeHeroesIndonesia. Dan juga pakai hashtag Hope Heroes Moments dengan HOPE-nya gede. Lalu tag minimal 5 teman-teman semua yang ada di sini. Dan juga akan dipilih 5 pemenang berdasarkan voting foto terunik. Nah, menarik ya. Ini kita akan ada tampilan, kita akan ada hadiah yang menarik. Jadi kita juga nggak hanya foto kontes tapi nggak ada hadiah, kan nggak seru banget ya. Iya, nah, kayaknya nggak seru hadiahnya nih. Wow. Juara 1 Juara akan mendapatkan voucher sunset horseback riding for 2 at Bali Barat National Park Beach with 2 nights. Tepuk tangan dong yang mau liburan ke Bali ya. That's right. You can bring your +1 gitu dong. +1 ya, kamu punya +1. Kayak Gen Z itu masih nggak zaman. Belum ya, belum. Milenial kayak, oke? Ini udah heboh, kenapa nih? Udah lihat hadiah yang lain pasti ya. Coba Yona yang kedua ada apa? Oke, yang kedua kayak aku kayak looking forward for this. Kalau bisa kayak aku bisa menang deh. It is special blend coffee with Om Harlem. Wow, kebetulan Om Harlemnya nggak ada di sini. Om Harlemnya di Jepang. Ini jadi pendeta dari Singapura ya. Bayangkan kalian bisa spend time sama pendeta dari Singapura, itu internasional. Brewing coffee, making like a barista. Betul. Yang ketiga nggak kalah seru. Kita tahu banget ya. Apa tuh? Tepuk tangan dulu nggak apa-apa. The GKD Idol, Indonesian Idol kayaknya lewat ya, oke. GKD Idol. Yaitu karaoke with Om Budi Hartono. Ya. Wow. Mumpung orangnya lagi di Jepang, nggak apa-apa kita bahas di sini ya. Oke, aman, tenang. Oke. Yang keempat, terakhir. Itu ada voucher all you can eat di Hotel Ritz-Carlton untuk 2 packs. Wow. Jadi ini hadiahnya nggak kaleng-kaleng ya, brothers dan sister ya. Kayak menarik banget deh. Ya, jadi apa kita tunggu. ikut aja? Iya, boleh. Nanti kita ikut aja deh kayaknya, kita borong ya semua. Nah, selain itu kita juga ada ya, kalau Iona kan dari Gen Z ya. Boleh nggak gimana kalau TikTok challenge tuh yang heboh di TikTok lagi TikTok apa? Ya, kalau TikTok sih sekarang kalian tahu yang pece. Oke, jangan disebut ya. Oke, jadi ngapain tuh kita di TikTok? Oke, TikTok itu kita wajib membuat video memperkenalkan Hope Heroes dengan cara yang seru, cara yang fun, dan cara yang Gen Z. Oke, cara Gen Z ya, tolong ya di notes. Cara Gen Z, oke. Dan video ini berisi ajakan untuk menjadi agent of change bersama Hope Heroes. Dan periodenya di tanggal 10 sampai 30 November ya. Yes, dan announcement pemenang akan di-announce di 1 Desember melalui Instagram dan TikTok @HopeHeroesIndonesia. Dan 10 pemenang akan dipilih berdasarkan video terbaik dengan hadiah voucher Sodexo Iya benar. sebesar 100.000
Dan video terbaik apa tuh? Voucher MAP senilai 1 juta rupiah. Oke. Wow, Ya. it's a shopping spree. Oke, semuanya akan diumumin di Instagram ya, kayak Jensi kalau ngomong ke Instagram. Oh. Instagram kita di @HopeHeroesIndonesia. Oke. Oke, itu aja dan Let's see you, heroes. Let's make a difference together. Thank you. Thank you. Siapa yang mau makan all you can eat? Kalau saya mah maunya karaoke sama Pak Budi. Itu harapan saya. Kalau saya menang juara 1 pun saya forfeit nggak apa-apa, ya kan? Mari kita partisipasi. Saya mau panggil untuk kita Hope Heroes Assemble ya di bawah di P1, oke? Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan hari ini kita bisa memanggil Engkau Bapak. Kita bisa ditebus Tuhan dosa-dosanya Tuhan, dimurnikan Tuhan dan diselamatkan dari dosa-dosa kami Tuhan. Dimampukan Tuhan untuk menang melawan kekuatan dosa Bapak. Biarkan Tuhan hari ini kami mengenal Tuhan kekudusan Engkau. Dan benar-benar mau merespon Tuhan dengan hidup kami Tuhan. Kita tahu Tuhan kita gak mau main-main Tuhan dengan Engkau Tuhan. Tuhan hari ini juga melihat Tuhan bagaimana pergerakan Hope Tuhan. Isi hati Engkau Tuhan dalam menolong orang-orang yang hari ini membutuhkan Tuhan. Biarkan Bapak dari inisiasi Tuhan, dari setiap planning. Dan dari kami semua Tuhan yang hari ini bisa terlibat Tuhan. Bisa benar-benar menggunakan waktu kami, tenaga kami Tuhan. Berpartisipasi Tuhan untuk menolong Tuhan. Karena kami mengerti Tuhan itu semua kehendak Engkau. Bapak biarlah Engkau yang memberkati kami. Dan juga Engkau yang menyertai kami Tuhan pada hari ini. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Boleh kita bangkit berdiri. Wow. Siapa yang terberkati dengan firman yang dibawakan oleh pendeta muda kita? Yes. Siap bangkit bersama Tuhan. Siap bangkit untuk menjaga kekudusan lagi. Ada amin. Allah bangkit bersorak. Say, hey, Allah bangkit. Yes, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan. Come on. Kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Come on, katakan. Serahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Katakan Allah dahsyat di tempat
musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, dia percaya katakan bersoraklah. Hey, Allah bangkit, yes, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi katakan Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah telah selesai. Dipersilakan untuk berfellowship. God bless.